Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semua, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oh ya? Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, diharau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa anaknya tadi? Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat silakan. Suatu kali Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7-9. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan?
Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenal dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang paling mungkin, sudahkah kita membuka diri? Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, dan membuat banyak orang mengalami keputusasaan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pengharapan? Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu ya Allah Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukankah karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami untuk selalu menyambut cinta-Mu dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuat
Mari saudara-saudara kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, jika kami boleh tiba di saat seperti ini, itu terjadi hanya karena anugerah-Mu. Karenanya ketika sejenak kami menoleh ke jalan yang telah kami tempuh sepanjang tahun 2020, hati kami diliputi berbagai rasa. Ada pedih, sedih, tapi juga ada haru, gentar, dan kagum. Karena kami tahu dalam setiap peristiwa kehidupan kami, Tuhan hadir, menompang, menuntun, menolong, dan memampukan kami untuk meneruskan perjalanan. Kami tiba di penghujung tahun yang penuh air mata ini. Tapi karena kasih Tuhan, tidak selamanya air mata itu berarti kedukaan. Ada juga air mata haru dan kebanggaan. Ada juga air mata sukacita. Karena kami yang lemah, tak berdaya, ternyata mampu tiba di penghujung tahun ini. Karenanya kami mau terus ada dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Sebabnya malam ini di penghujung tahun ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami ditolong untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di pergantian tahun ini. Firman Tuhan itu jugalah yang menerangi kami untuk berefleksi, melihat ke belakang apa yang sudah terjadi. Sekaligus firman itu juga menuntun kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh pembaruan di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Di langkahmu tersembunyi bagiku, hatiku
Bapa, aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak pernah dengan mata terpejam. Selamat tahun baru. Selamat berjalan dalam keyakinan dan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami tiba di tahun yang baru, tahun 2021. Kami meyakini ini terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Kami yang rapuh dituntun Tuhan yang kuat. Kami yang gamang dan penuh ketakutan dipeluk dalam penuh kehangatan cinta kasih Tuhan, sehingga dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan. Kami tahu Tuhan, jalan di depan belumlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang kami tahu secara pasti apa yang akan kami hadapi. Ada banyak kebingungan, ada banyak persoalan. Tapi kami tahu juga, berjalan bersama dengan Tuhan berarti akan selalu ada harapan, penghiburan, dan kegembiraan. Kami memohon Tuhan, di tahun yang baru ini, seluruh umat manusia mendapat rahmat dari Tuhan. Kerinduan kami untuk boleh bersama mengatasi pandemi COVID-19 boleh terpenuhi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk upaya terus-menerus pengadaan vaksin yang boleh kemudian mengatasi pandemi ini. Dan vaksin itu boleh kemudian juga diterimakan kepada seluruh umat manusia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mereka yang punya wewenang untuk mengelola negeri yang besar ini. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan dan tuntunan terang kasih Tuhan membuat para pemimpin bangsa kami bekerja dengan lebih giat, penuh tanggung jawab untuk melakukan bagian-bagian mereka, mengelola negeri ini, menangani berbagai persoalan, termasuk juga mengatasi persoalan-persoalan karena pandemi. Kami memohon hikmat Tuhan supaya perekonomian membaik di tahun 2021 ini, supaya roda usaha kembali bergerak, pekerjaan boleh didapat, dan itu mencukupkan setiap kami menjalani kehidupan dengan layak
dan sejahtera. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Biarlah kami menjadi terang cinta Tuhan yang menerangi sekeliling kami dengan apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, harapan, dan perlindungan yang kami yakin pasti akan Tuhan berikan di dalam kami menjalani kehidupan di tahun baru ini. Inilah doa kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam pengalaman yang tak terlalu menggembirakan di sepanjang 2020, Tuhan toh tetap hadir menuntun, meneguhkan, dan memberi yang kita butuhkan. Di tahun yang baru, yang sudah kita masuki, kita percaya Tuhan yang sama akan membimbing, memberi sukacita dan sejahtera, sehingga kita pun terus mampu melayani dan menjadi saksinya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang ataupun tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu,
untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selamanya. Di setiap kata